Ya, di sini aku bakal jelasin tentang materi klasifikasi di matkul Andata. Klasifikasi sendiri itu maksudnya di sini punya tujuan untuk mendefinisikan atau menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Nah, yang aku bakal jelasin di sini itu yang metode decision tree. Karena pasti kalau lihat dari yang kemarin diajarin sama Pak Angga sih, yang decision tree-nya ya. Dan kemarin kan kita jawab tugas yang dari Pak Angga kasih itu kan juga pakai decision tree. Jadi kemungkinan besar nanti kita waktu UAS yang bakal kepake decision tree. Nah, di decision tree ini langkah yang pertama yang perlu kita cari, yang perlu kita hitung terlebih dahulu itu adalah entropi totalnya. Nah, bagaimana cara mencari entropinya? Itu pakai rumus yang sudah ada. Ini rumus yang memang dari sananya itu ini. Entropi atau S yang dimana diartikan sebagai entropi total itu sigma dikurangi pi kali log 2 kali pi. Nah, ini lebih jelasnya bakal aku jelasin di soalnya nanti supaya lebih gampang dipahamin. Setelah kita cari entropi total, kita masuk ke menghitung entropi masing-masingnya nih. Menghitung entropi masing-masing. Setelah entropi masing-masingnya terhitung, baru kita hitung gainnya. Gain itu total koma yang diketahui di soalnya. Nah, ntar aku jelasin. Nah, di soalnya itu kan ada tabel. Ini aku ambil soalnya yang dari tugas kemarin aja ya. Di soalnya itu kan ada tabel. Isinya department, status, age, salary, dan count. Nah, yang pertama yang bakal kita hitung itu adalah entropi total seperti yang aku bilang tadi. Entropi total dengan rumus yang ada di sini. Nah, gimana carinya? Kita tinggal masukin. Jadi sigma di sini tuh sama dengan karena yang jadi kalau yang diterangin sama Pak Angga kemarin kan pakai yes no gitu kan. Kalau di soal ini kita pakai junior dan senior di sini. Nah, sebenarnya senior dan junior itu intinya sama kayak yang dipakai sama Pak Angga kemarin yang yes no, cuman beda penamaannya aja. Di sini konteksnya kita pakai senior dan junior. Nah, untuk menghitung entropi total itu kalau di Pak Angga kemarin kan ngajarinnya yes plus no gitu kan. Yang yes berapa, yang yes dihitung sendiri ditambah dengan no-nya berapa. Nah, kalau di sini kita pakai yang karena di sini ada dua kan, di statusnya di sini ada senior dan juniornya. Nah, berarti yang bakal kita hitung di sini itu senior dan juniornya. Nah, seniornya di sini kita hitung dulu. Di count di sini kita hitung. Ternyata setelah dihitung, seniornya itu ada 52 dan juniornya ada 113. Nah, kita masukin nih. Kita mulai dari yang senior dulu. Kita hitung satu-satu. Yang senior ini kita hitung sesuai dengan rumus yang sudah ada. Min P-nya itu berarti jumlah seniornya. Seniornya kan ada 52 dari total keseluruhannya. Total keseluruhannya di sini adalah 165 kan. Berarti min 52 per 165 dikali log 2. Kenapa di sini 2? Di sini 2 karena yang jumlah kemungkinannya itu hanya ada 2. Jumlah kemungkinan atau jumlah harapannya kalau nggak salah ya. Itu hanya ada 2, yaitu senior dan junior tadi. Nah, setelah itu dikalikan dengan biasanya yang dipakai di
belakang sini itu sama dengan yang dipakai di depan. Itu sama. Jadi kalau misalnya yang di depan 52/165 berarti yang belakangnya ini biasanya ngikutin. Karena memang di rumusnya Pi dikali log 2 Pi. Jadi memang sama. Memang dari rumusnya seperti itu. Jadi langsung masukin aja. Jadi maksudnya Pi di situ itu ya. Itu untuk yang senior. Jadi yang senior min 52, karena tadi jumlah seniornya adalah 52, dibagi dengan jumlah keseluruhannya, total keseluruhan ada 165. Oke, terus dikali, ini kali ya, dikali log jumlah harapan atau jumlah kemungkinannya adalah 2, dibagi dengan pi-nya lagi yang ada di depan sini, 52 dibagi 165. Sudah, senior sudah terhitung, ditambah di sini tambah. Sekarang yang kemungkinan yang kedua itu adalah yang junior. Nah, yang junior ini itu sama. Kita hitung dulu jumlah yang junior berapa dari count sini. Ternyata ketika sudah dihitung, juniornya ada 113. Kalau kalian hitung, intinya yang akan kita temukan jumlah senior dan junior itu sekian. Nah, kita masukkanlah yang senior itu, yang junior tadi, 113 tadi ke sini. 113 dibagi total keseluruhannya. Total keseluruhannya tadi kan adalah 165. Berarti min, sesuai dengan rumusnya ya, jangan lupa ada min di depannya, itu 113 dibagi 165. Ini dikali dengan log tetap dengan 2, karena memang jumlah kemungkinannya masih tetap dengan 2, junior dan senior tadi, dikali dengan pi-nya yang di depan ini tadi kan sama kan, 113 bagi 165, ngikutin yang ada di depannya sini pokoknya. Nah, ketika ini sudah dihitung, dua-duanya sudah dihitung, ketemulah hasilnya adalah sekian. Jumlahnya adalah 0,89903 ketika sudah dijumlahkan. Jadi kesimpulannya entropi totalnya yang didapatkan adalah 0,89903. Terus selanjutnya kita kan udah menghitung entropi total. Nah, seperti langkah-langkah yang udah aku sebutin tadi, setelah menghitung entropi total, kita hitung entropi masing-masingnya. Menghitung entropi masing-masing ini berdasarkan apa? Nah, karena di tabel ini ada department, terus ada age, kan status nggak ikut ya, karena status tadi yang menjadi patokannya. Ada department, ada age, ada salary. Nah, berarti tiga hal inilah yang akan kita hitung masing-masing. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai urut aja biar kita nantarnya nggak bingung. Kita hitung urut dari departemennya. Dari yang pertama sini ya, departemennya. Entropi department. Nah, di department ini kita lihat ternyata di department ini ada sales ya kan. Terus ada sistem. Terus ada marketing dan ada sekretari. Ternyata ada 4 departemen di sini. Nah, 4-4-nya ini nanti yang akan kita hitung satu-satu. Makanya di sini ada entropi sales, ada entropi sistem, ada entropi marketing, ada entropi sekretari. Nah, kita mulai dari entropi sales. Kita hitung satu persatu. Caranya sama waktu kita hitung entropi total ini tadi. Caranya sama persis. Kita hitung yang salesnya itu ada berapa. Ternyata waktu dihitung salesnya ada yang senior. Kita mulai dari yang senior dulu. Yang senior kita hitung. Di sini yang senior itu kita pakai warna ini deh. Ini aja. Kita hitung yang senior dulu. Kita pasti mulai dari
hitung satu persatu sesuai dengan kemungkinannya. Ada senior dan junior. Kita hitung satu-satu dari seniornya. Seniornya kan ada 30. Apakah ada senior lagi? Kan nggak ada. Berarti hanya 30. Kita masukkan 30 di sini. 30 dari total keseluruhannya di sales tuh ada 30 tambah 40 tambah 40. Ada 110 ya kan. Berarti total keseluruhan dari sales kan 110. Berarti 3 minus 30 per 110 dikali log tetap dengan 2 ya, karena jumlah kemungkinannya atau jumlah harapannya ada 2, junior dan senior. Dan dikali, ngikutin yang depan pasti, 30 per 110. Ini yang belakang tinggal ngikutin yang depannya aja. Dan jangan lupa yang depan selalu dikasih minus, karena memang rumusnya ada minusnya kan. Oke, yang senior sudah terhitung. Ini yang senior. Senior sudah terhitung kan? Sekarang kita hitung yang juniornya. Juniornya waktu kita lihat di sini di bagian sales ya kan. Ada 2 kan juniornya. Berarti ada 40 dan 40. Berarti total ada 80. 40 tambah 40 80. Nih. Ada 80. Dibagi total keseluruhannya salesnya. Tadi kan 110 ya kan. Jangan lupa minusnya di depan. Terus dikali log 2 sesuai dengan jumlah harapannya ya. Log 2 ininya tetap ngikutin yang depan. Dikali 80 per 110. Ketemu hasilnya dihitung pakai kalkulator adalah 0,845351. Udah kan? Sama yang di entropi department sistemnya hitungannya juga sama. Kayak yang tadi, dimulai dari yang senior dulu. Kita hitung yang senior di sini. Seniornya ternyata ada di berapa ini countnya? 5 dan 3, 8 kan? Berarti di sini 8 per jumlah total keseluruhannya ada 20 tambah 5 tambah 3 tambah 3. 25 tambah 9 berarti ada 34 kan? Kok 34? 6, salah. 20 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Total keseluruhannya ada 31. Berarti minus jumlah seniornya 8 per 31 dikali log 2. Ini yang ngikutin yang depan pasti. 8 per 31. Ditambah yang junior. Yang junior juga sama kan. Junior kita hitung. Ternyata yang junior ada 20 dan 3. Berarti ada 23 dibagi total keseluruhannya 31. Berarti minus 23 per 31 dikali log 2 kali 23 per 31. Ngikutin yang pi depannya. Ketemu hasilnya 0,823812. Selanjutnya yang di entropi marketing juga sama. Kita hitung mulai dari yang seniornya dulu. Senior, junior. Kita hitung dari senior. Ternyata waktu kita hitung itu yang senior ada 10. Nah, kita masukin total keseluruhan dari marketing ada 14. Berarti 10 minus 10 per 14 ya kan. Minus 10 per 14 dikali log 10 per 14. Ngikutin yang depan pasti. Terus ditambah minus. Berarti tadi berapa? Yang juniornya ada 4. Oke, berarti 4 per 14 minus 4 per 14 dikali log 2 4 per 14. Pasti
pasti ngikutin yang depan ya, selalu ngikutin yang depannya. Terus yang entropi sekretarinya itu kita sama hitung satu-satu, senior dan juniornya. Mulai dari yang senior itu ada 4. Dihitung total keseluruhan dari sekretari ada 10 ya kan, total keseluruhannya ini 4 tambah 6 berarti minus 4/10 ya kan, dikali log 2 dikali 4/10, ngikutin yang ada di depannya. Lalu ditambah minus berapa? 6 kan? Minus 6/10 dikali log 2 kali 6/10. Ketemu hasilnya. Sudah? Kalau sudah, entropi departemen sudah clear. Kalau sudah clear, lanjut ke entropi selanjutnya yang H. Yang H ini juga sama, dihitung satu-satu. Ternyata waktu dihitung satu-satu, entropi H itu ada 31, 35, 26, 30, 21, 25, 41, 45, 36, 40, 46, 50. Nah, ini itu caranya juga sama. Senior, junior, senior, junior, sampai bawah juga seperti itu. Sampai habis nanti juga sama seperti itu. Aku kasih contoh ya, satu yang bawahnya sama caranya, sama persis kayak perhitungan yang sebelumnya. Yang H yang 31 35 ya kan. Kita lihat 31 35. 31 35 itu yang seniornya dulu. Senior kita hitung yang seniornya. 31 35 yang senior. Nah, ini. Ternyata ada 2 kan. Nah, ada 2, konnya ada 30 dan 5. 30 dan 5. Berarti 35 dari total keseluruhannya. Total keseluruhannya yang senior ini, yang total keseluruhan di H senior ini itu kalau dihitung ada 79. Berarti minus 35/79 dikali log 2 dikali 35/79. Ikutin yang depan ini. Ditambah minus yang junior berapa? Yang junior kita hitung lagi nih. Yang 31 35 junior ini ada 40. Terus 31 35 lagi ada 4, berarti 44. Oke, 44 dari total keseluruhannya 79 kan? Nah, ini 44 79 berarti minus 44/79 dikali log 2 dikali 44/79. Dihitung pakai kalkulator ketemu hasilnya 0,990617. Nah, untuk yang perhitungan yang ke bawah juga sama seperti itu. Sama persis. Jadi memang kita perlu lihat tabelnya aja sih guys. Terus untuk entropi sales caranya juga sama persis kayak tadi. Ada senior dan ada junior. Aku kasih contoh satu di tiap entropinya ya. Yang kita lihat yang entropi sales. Kan selanjutnya kan salary ini kan. Sales kita masukin masing-masing perhitungan ini. Kan ada 46K, 50 sampai 50K, terus ada 26K sampai 30K. Nah, kita ini hitung satu-satu macem-macemnya ini. Mulai dari yang 26K sampai 30K ya. Kita lihat yang 26K sampai 30K. Kita lihat untuk yang bagian seniornya. 26K sampai 30K. Oke. Yang senior. Ini junior. Nah, ada di oh, ternyata waktu dilihat nggak ada ya. Yang entropi salesnya, yang senior. Entropi sales yang 26K sampai 30K itu hanya ada di junior nih. Ya kan, junior. Terus ini juga ada di junior.
berarti yang seniornya 0. Ya udah kita masukin 0. Ya kan? Ya kita masukin, kalau nggak ada ya tetap kita masukin 0 aja. Kita masukin 0, berarti minus 0 per total keseluruhannya. Total keseluruhan dari jumlah 26K sampai 30K ini kan ada berapa tadi kita hitung? 40 sama 6 ya kan? Ini 40 sama 6, berarti ada 46 totalnya. Berarti minus 0 per 46 dikali log 2 dikali 0 per 46. Ngikut ya, ngikut yang depannya. Ditambah yang juniornya tadi kan ada 46, berarti minus 46 dibagi 46 total keseluruhannya dikali log 2 dikali 46 per 46-nya. Untuk selanjutnya udah kan, dicari ketemu hasilnya 0. Untuk ke bawahnya juga sama persis caranya seperti itu. Intinya kalau misalnya ketika kita sudah lihat di tabel, ternyata di tabel jumlah yang senior atau juniornya 0, ya tetap kita masukkan 0 apa adanya. Lalu ntar kita hitung pakai kalkulator. Kalau sudah, masing-masing entropinya kan udah kita hitung nih. Nah, berarti kalau sudah kita hitung entropi masing-masing, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ngitung gain. Hitung gain ini diambil dari gain total, X. X ini tergantung dari soal. Jadi kalau misalnya tadi contohnya entropi masing-masingnya, ngitung department sama ngitung age dan salary. Berarti nanti kita di gain ngitung 3 hal. 3 hal ini isinya ngitung gain total department, ngitung gain total age, dan ngitung gain total salary. Itu kita hitung masing-masingnya. Nah, seperti ini. Pakai rumus yang ada di awal tadi, entropi S. Jadi entropi S itu sama dengan entropi total minus sigma mutlak ini SI-nya per S itu totalnya dikali entropi SI-nya. Jadi misalnya kalau kita pakai gain S ini kan pasti selalu berhubungan dengan total kan. S itu selalu berhubungan dengan total. A-nya misalnya department. Tadi kan aku kan bilang di awal itu kan yang perlu kita hitung gain total department, gain total age, dan gain total salary. Nah, misalnya kita mau hitung total department. Berarti gain total department, entropi S-nya berarti masukkan entropi total yang udah dihitung di awal, paling awal nih tadi, menghitung entropi total nih tadi, dikurangi dengan SI. SI-nya itu ya punyanya departemen ini, dibagi S itu punyanya total, dikali entropi department. Gitu. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Langsung aja ya kita masuk ke sini. Gain total department. Berarti tadi entropi total ya kan? Entropi total dikurangi dengan sigma N department dibagi total. Jadi sesuai. Kalau misal di sini department ya berarti di sini yang dimasukkan mutlak department dibagi dengan total. Ya kan? Dibagi dengan total. Jadi ini gini. Sesuai dengan yang ada di gitu. Ini nanti juga sama, yang total age juga sama. Ini yang age. Nah, nanti yang di sales juga sama. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya aja sih. Jadi entropi total dikurangi dengan sigma department dibagi
total kali entropi departemen. Nah, ini. Nah, kan. Jadi kalau di sini H di sini H berarti di sini entropi H. Di sini sales berarti di sini juga entropi sales. Gitu. Jadi ngikutin ya. Entropi total. Tadi kan entropi totalnya ketemu ini kan 0,89903. Kita masukin ke entropi total sini 0,89903 dikurangi dengan sigma departemen per total. Departemen tadi kan jumlahnya ada 110 kan, ya kan, waktu dihitung tadi yang departemen jumlahnya ada 110.